Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe ya, dan juga like video ini apabila resonate ya. Oke teman-teman, terima kasih atas hadirnya, dan saya akan membacakan request kalian ya. Jadi setiap readingan saya akan lebih banyak membacakan request kalian. Yang terbanyak disitulah yang saya bacakan ya. Lebih banyak kenapa CCC dia ini menghindar komunikasi, ada apa? Oke. Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu, ada apa? Oke. Saya akan bantu membacakan untuk kamu ya. Tetap semangat. Teman-teman silakan komen kalian dari kota mana, zodiaknya apa, dan juga dari negara mana, biar saya lebih mudah menarik energi kalian ya. Oke, malam ini saya akan bantu menarik energi kalian ya. Atau saat kamu melihat video ini pagi, siang, malam terserah. Tapi ini saya buat saat malam ya, untuk dia malam ini ya. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Kenapa dia menghindar komunikasi? Ada apa? Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu? Ada apa ya kira-kira? Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu? Dan kamu mungkin bahkan bingung ya. Terkadang ini ya, ada yang langsung tiba-tiba pergi tanpa pesan. Kemudian ada juga yang kalian itu terghosting, ini ya, mungkin karena ada masalah. Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu? Ada apa dengan dia di sana? Oke ya, cukup ya. Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu ya? Oke. Kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu? Oke, sepertinya kalian di sana, kamu dan dia ada sebagian yang memang kalian sudah lama tidak ada komunikasi. Sepertinya kamu dan dia sama-sama ada kemelekatan ya. Oke ya, di antara kamu dan dia ada kemelekatan ya. Kenapa dia tidak mau komunikasi dengan kamu, menghindar? Ada sebagian dari dia, baik kamu maupun dia, sama-sama ada yang merasa memanipulasi ya, sehingga dia menghindar karena tidak mau termanipulasi ya. Mungkin kamu yang menghindar atau dia yang menghindar karena merasa termanipulasi, sehingga tidak betah termanipulasi, ya sudahlah menghindar saja begitu ya. Oke, kenapa menghindar komunikasi dengan kamu? Karena merasa tidak nyaman saja dengan kondisi hubungan yang melelahkan ya, kondisi yang tidak hubungan yang tidak bikin happy, hubungan yang selalu banyak konflik ya, dan hubungan yang selalu banyak cemburu buta, lebih arah ke hubungan yang tidak stabil, hubungan yang selalu banyak pertengkaran yang membuat situasi tidak nyaman, sehingga dia main ghosting saja. Kemudian dia menghindar dan pergi ya, menghindar dan pergi dari kamu, atau kamu yang pergi dari dia, karena merasa apa ya, karena merasa benar-benar sudah saling memanipulasi, baik kamu maupun dia sama-sama saling memanipulasi. Ada sebagian yang karena dia ini tidak ada keberanian untuk menghadapi kamu karena dia merasa bersalah, sudah meninggalkan, menikah dengan orang lain. Jadi mungkin saja dia ini sudah pacaran lama dengan kamu, atau kamu ini sudah ada pernikahan siri, atau mungkin pernikahan resmi ya. Kemudian kamu ditinggalkan, lebih memilih orang lain. Karena itulah kenapa dia tidak berani komunikasi dengan kamu, karena merasa takut, karena sudah mengkhianati janji dengan kamu, atau memang mengkhianati
sebuah pernikahan ya yang membuat dia ini tidak berani menghadapi kamu, tidak berani menghadapi kamu, menghindar karena tidak mau ditanya. Kemudian dia tidak sanggup menjelaskan, dia tidak mampu menjelaskan karena dia tidak ada keberanian untuk menjelaskan kepada kamu. Kenapa dia tiba-tiba pergi kemudian, langsung menceraikan kamu, langsung langsung memutus hubungan dengan kamu, bagi kamu yang pacaran ya, atau tiba-tiba dia pergi begitu saja. Nah, itu adalah tiba-tiba orang yang menghindar komunikasi dengan kamu karena tidak mampu menjelaskan, karena merasa di dalam hatinya itu bersalah. Bersalah karena, benar-benar memang sudah banyak melukai perasaan kamu. Itulah untuk cari amannya dia menghindar dari kamu dengan cara mengghosting, dengan cara tiba-tiba pergi begitu saja ya. Nah, hanya itu solusi dia, sehingga, itu jalan satu-satunya ya. Nah, ada sebagian yang mengghosting kamu itu sebetulnya beban berat ya yang dia rasakan ya. Karena dia merasa bersalah, sudah merasa mengabaikan kamu, mungkin karena obsesi, karena mungkin, dia ini memilih orang lain itu lebih seksi, lebih tampan, mungkin lebih kaya atau ekonominya lebih bagus atau juga mungkin dia cari sesuatu dari yang lain yang tidak ada pada kamu ya. Mungkin, kamu kekurangannya A ya begitu, kemudian karena tidak ada kekurangan dari kamu tidak ada yang didapatkan dari kamu sehingga eee, mencari ke orang lain. Nah ini tiba-tiba orang yang memang, dia ingin mencari yang sesuai dengan hatinya. Ini lebih arah dia itu mencari kebahagiaan dia sendiri tanpa memikirkan penderitaan orang lain, termasuk penderitaan kamu ya. Jadi apapun obsesi dia, selama dia itu inginkan ya dia ikuti begitu ya. Jadi dia tidak mengerti akan apa penderitaan kamu selama ini. Mungkin perjuangan kamu, kemudian ketulusan kamu itu tidak dilihat karena yang dilihat dia adalah, yang ada pada kamu kurang ya, sehingga dia mencari yang lain. Nah, seperti itu. Dia menghindar komunikasi karena yaitu tadi takut dimarahi, kemudian takut, ada mungkin KDRT, takut karena ya banyak hal ya yang mungkin menghindar dari kamu, lebih pilih diam atau lebih pilih tidak komunikasi adalah cara yang aman menurut dia ya. Oke, dia, apa ya dia lakukan seperti itu, walaupun dia menghindar komunikasi dengan kamu, sebetulnya dia masih melihat kamu ya. Ini pembelajaran buat dia juga ya. Setelah meninggalkan kamu ternyata juga dia sadar ya, setelah tidak ada kabar, dari kamu atau dia menghindar dari kamu, sepertinya dia sulit ya melupakan kamu ya. Sulit, sesosok kamu adalah masih selalu mengisi relung hatinya. Sesosok kamu yang masih di dalam kehidupan pagi, siang, malam dalam pikirannya masih jelas ya, dia tersiksa dengan kondisi itu. Tersisa banget ya, karena mungkin pagi, siang, malam kepikiran itu kan juga menguras energi ya. Gimana nih Cece, aku ini kepingin banget nih seperti menghilangkan, bayang-bayang dia gitu, aku capek Cece dengan kondisi ini. Nah tuh ya, dia ini lebih banyak mengeluarkan energi dia bahwa dia ini sering kepikiran kamu, sering melamun, kemudian sering, mengenang kebaikan-kebaikan kamu, mengenang semua masa indah bersama kamu. Nah, ini yang membuat dia ini sulit ya untuk berhenti memikirkan kamu karena ada chemistry tadi ya. Karena ada chemistry sehingga apalagi yang sudah menikah di atas 1 tahun, tentunya kalian punya kenangan tersendiri ya, kenangan apalagi kalau yang sudah di atas 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan puluhan tahun itu
Yang jelas kenangan banyak sekali ya. Untuk membuang kenangan itu akan susah, apalagi dia yang bersalah ya. Tentunya dia juga dengan berjalannya waktu, dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan semua perbuatannya, dia menghindari kamu karena ya tadi, mengikuti ambisinya, nafsunya, apa ya, obsesinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada sebagian dia menghindar komunikasi dengan kamu, juga ada faktor keuangan atau pekerjaan, bisa juga nih ya. Dia menghindari kamu, ada faktor keuangan atau pekerjaan ya. Dan dia sebetulnya untuk saat ini ya, ya kemarin ini kan sudah kamu jalani ya. Untuk saat sekarang ini, kemarin-kemarin dia menghindar komunikasi dengan kamu, dengan berjalannya waktu. Dia ini kepingin banget merindukan ada komunikasi lagi dengan kamu karena dia tidak bisa happy ya tanpa kamu ya. Dia baru menyadari. Jadi di saat berpisah dengan kamu ada kesedihan yang mendalam karena dia sadar akan kesalahannya. Dan itu adalah penggalang dia sendiri, yang membuat penggalang itu sebetulnya dari perbuatan dia sendiri ya, yang membuat kacau di dalam hubungan ya. Dan terutama sekarang ini mungkin baik kamu maupun dia yang ada punya anak ya. Mungkin kalau kamu suami istri punya anak, kemudian ada masalah pergi, nah seperti itu. Ada sebagian dari dia kepikiran anaknya ya, oke. Dan dia juga sampai hari ini dengan berjalannya waktu, ini tadi kan belum bisa move on. Nah, karena merasa di relung hatinya sekarang ini baru sadar, mencari orang yang mencintai itu susah, mencari orang yang mau berjuang itu susah, mencari seseorang yang tulus itu susah. Dari ya berjalannya waktu, dari pembelajaran dia yang kemarin terluka karena perpisahan dengan kamu, baru sadar ya bahwa harapannya sebetulnya harapannya besar itu kepada kamu hanya karena sudah terlanjur pisah, keputusan sudah diambil, sehingga sekarang ini ya karena masih ada koneksi ya mau tidak mau dia ini lebih banyak apa ya, semua ini sebuah pembelajaran ke depan biar dia ini tidak gegabah mengambil sebuah keputusan ya. Dia tidak mau gegabah mengambil keputusan ke depannya, jadi sangat hati-hati. Jadi itu ada pembelajaran mungkin saat dia bersama kamu kemarin mengambil keputusan yang salah, meninggalkan kamu, dan dia sekarang ini banyak menyesal, banyak diem. Nah, sekarang ini lebih banyak diem karena dia menghindar komunikasi sampai saat ini itu dia berpikir hati-hati. Jadi sebelum melangkah, apa yang menjadi keputusan dia untuk ini ya, untuk kedepannya dia sangat hati-hati sekali ya. Oke, sebetulnya yang jelas orang yang sedang kamu fokuskan, yang sekarang ini menghindar komunikasi dengan kamu, ternyata masih banyak yang sayang sama kamu. Oke, inilah kondisi dia di sana, kenapa dia menghindar komunikasi dengan kamu. Ternyata karena dia merasa sangat bersalahnya besar terhadap kamu, tidak berani menghadapi kamu. Itulah kenapa dia main blokir, dia main apa ya, langsung ghosting, langsung mencerai. Dan dia mengambil keputusan dengan amarahnya ya, bukan dengan keputusan yang bijaksana. Itulah kenapa dia mengghosting kamu dan tidak mau komunikasi. Lebih arah menjadi sesosok orang yang menurut saya adalah tidak berani menghadapi kenyataan ya. Sehingga itulah kondisi dia di sana yang lebih banyak sekarang ini diam dan tidak mau komunikasi dengan kamu karena dia merasa bersalah. Dia cari aman saja. Karena untuk memberikan penjelasan kepada kamu dia tidak berani ya. Mungkin ada sebagian kamu yang keras sehingga dia tidak berani menghadapi kamu karena mungkin kamu keras, kamu tegas, kamu punya talenta ya, ya punya apa ya? Kamu punya
ini, punya apa itu, punya keberanian sehingga untuk menghadapi kamu hati-hati, sehingga lebih banyak hati-hati. Itulah kenapa dia sekarang ini, diam ya, bahkan saat putus dengan kamu ini lebih banyak diam, kemudian pergi saja atau langsung blokir karena tidak berani menghadapi karena merasa bersalah dan dia tidak mau terganggu ya. Itulah kenapa dia langsung pergi tanpa pesan ya. Oke. Inilah kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan. Semoga ada yang resonate ya. Kalau tidak resonate jangan marah-marah, karena ini adalah general reading. Jadi jika memang ini adalah resonate untuk kamu, maka ini adalah readingan buat kamu. Jika tidak resonate, yang jelas jangan marah-marah, tetap semangat. Di lain hari silakan simak lagi CC Tarot, siapa tahu di ini ya, di readingan berikutnya ada yang resonate buat kalian sehingga membuat kalian ini happy ya. Oke, inilah readingan buat kalian, semoga bisa membantu pencerahan. Kenapa dia menghindar komunikasi lebih arah karena dia merasa bersalahnya sangat kuat. Dia tidak mampu menghadapi kamu, tidak mampu menjelaskan kepada kamu. Itulah kenapa dia pilih pergi tanpa pesan. Dan sampai hari ini sebetulnya ternyata belum bisa move on dari kamu. Oke. Inilah readingan hari ini, semoga kamu happy, tetap semangat, jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan juga simak di CC Tarot ya, CC Tarot 2. Bantu juga subscribe-nya ya, biar CC Tarot 2 juga berkembang. Oke, terima kasih sayang. Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Jangan pantang menyerah ya, tetap semangat berjuang. Semoga karir, keuangan, dan juga rezeki kamu lancar jaya dan jodoh kamu segera datang. Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, jika pun ada masalah, semoga kalian bisa menyelesaikan dengan bijaksana, dengan kepala dingin, dan tidak usah marah-marah ya. Karena dengan bijaksana dan kepala dingin, saling menghargai, saling pengertian. Kalaupun tidak ada yang suka, kalaupun tidak senang, ya dibicarakan baik-baik ya, jangan mengghosting. Kalaupun tidak suka dengan seseorang, bicaralah baik-baik. Dengan begitu maka kedepannya akan menjadi baik ya, bisa silaturahmi. Tapi kalau dengan cara musuhan nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus, berkepanjangan. Jadi kalau ada masalah cepat selesaikan dengan baik, cepat, dengan cara cepat, bijaksana, maka kedepannya baik. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.